Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Waalaikumsalam, baik Bu. Alhamdulillah semuanya kalian sehat dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesehatan ya dan diberikan keberkahan ilmu semuanya ya. Semoga pada siang hari ini nanti kita semua dapat diberikan keberkahan apa yang kita pelajari ya pada siang hari ini. Baik anak-anakku semuanya. Pada siang hari ini sebelum pembelajarannya kita mulai supaya kita dapat keberkahan oleh Allah, marilah kita baca doa yang dipimpin oleh Dafa ya. Kita baca surat Al-Fatihah, Ummul Quran ya. Kita bacakan bersama-sama. Silakan Dafa dipimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke, anak-anakku, terima kasih Dafa. Ditutup dulu doanya. Doa selesai. Iya, terima kasih Dafa. Anak semuanya, pada siang hari ini Ibu semalam memang diberitahu Rindiatika katanya sedang sakit, tapi alangkah baiknya Ibu absen satu persatu juga ya. Kaila, alhamdulillah sehat ya Kaila? Iya Bu. Sehat, alhamdulillah. Farid, sehat juga Farid? Iya Bu. Oke, Maharani, sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Sehat. Hafif, sehat Hafif? Alhamdulillah. Robi, gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Marsa, ini masih tutup kamera Marsa? Oh, tidak di tempat. Halo Marsa. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 teman yang hadir berarti tetap 5 temannya yang tidak hadir. Yang satu ada izin yaitu Rindiatika, semalam sempat kondisinya agak sakit seperti itu. Oke, terima kasih anak-anakku. Untuk pembelajaran kita pada siang hari ini di pertemuan kita yang ketiga, memang kita harus Zoom lagi karena memang kondisi wabah corona yang sudah sangat meningkat lagi, terutama di Surabaya juga ada 65 kecamatan ya yang memang lagi zona merah. Oke anak-anakku, tidak mengurangi semangat kalian dalam pembelajaran siang hari ini. Walaupun kondisi seperti ini kita bertemu, Ibu rasa semuanya tetap semangat ya. Coba mana semangatnya? Tunjukkan. Kalau Ibu bilang mana semangatnya, kalian ucapkan ini semangatku, begitu ya? Sanggup? Iya. Oke. Sanggup. Oke ya, kita ulang ya. Mana semangatnya? Ini semangatku. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi ini masih ada yang on kamera. Ibu belum lihat satu-satu ya. Mana semangatnya? Ini semangatku. Alhamdulillah, terima kasih. Kalian memang terpancar wajah-wajahnya penuh semangat ini ya, Robi, Farid, ya, Dafa, Hafif ya. Alhamdulillah. Baik ini anak-anakku, pada pembelajaran siang hari ini seperti yang Ibu sudah sampaikan di grup tadi pagi ya, Ibu sudah share mata pelajaran, masih kita dalam topik yang sama yaitu teks deskripsi ya, yang mana tetapi pembahasan subtopiknya yang akan kita pelajari di sini, kita belajar tentang menyajikan teks deskripsi secara lisan. Jadi secara lisan ini ya berarti kita bagaimana bisa berbicara, bisa membicarakan, bisa membacakan, bisa menerangkan begitu ya suatu objek
yang kita lihat, kemudian akan kita beritahukan informasinya, kita deskripsikan kepada orang lain supaya orang yang mendengar kita ini bisa menggambarkan tempat tersebut, menggambarkan sesuatu itu, ya, objek itu, supaya mereka mungkin ada rencana untuk pergi ke sana atau ada rencana untuk menggunakan objek itu dan lain sebagainya, ya. Jadi itu tujuan kita. Kita belajar di dalam menyajikan teks deskripsi secara lisan. Tujuannya kita belajar siang hari ini supaya kalian, ya, nantinya bisa membicarakan, mengomunikasikan, ya, bisa berbicara, bisa memberikan kabar, begitu ya, kepada siapapun pendengar. Kalau kalian bisa mendeskripsikan suatu objek, apalagi jika kalian nantinya bisa menjadi seorang pemandu wisata. Nah, ini ya mungkin dari kalian ini kelas 7 sekarang yang masih beberapa tahun, 5 tahun atau 7 tahun ke depan kalian bisa memandu wisata. Nah, ini alangkah bagusnya juga ya, karena kita memang belajar pada siang hari ini juga belajar bagaimana kita bisa mendeskripsikan suatu objek supaya kita bisa menjadi seorang pemandu wisata atau barangkali kita sebagai reporter berita. Nah, ya, pernah tahu berita ya kalian? Pernah Tahu. Nah, berita itu kan ada seorang reporter ya, orang yang membawakan berita ya. Nah, ini di Suramadu kemarin kan Suramadu terjadi penumpukan antrian swab. Nah, ini yang masih hangat kemarin lah. Ini dideskripsikan ya oleh seorang reporter supaya apa? Yang mendengarkan berita atau yang mendengarkan informasi dari reporter itu menggambarkan keadaannya di sana, gitu ya. Oke, paham sampai sini anak-anakku? Paham, Bu. Oke, ya. Paham, Bu. Ya. Dan penilaian pada siang hari ini tetap sama. Ibu menggunakan penilaian praktek ya, karena memang kita harus nanti praktek. Kalian harus praktek. Jadi Ibu menggunakan penilaian praktek, yang mana KKM juga tetap sama, KKM 70. Semoga tugas-tugas kalian nanti ini bisa dikerjakan dengan baik ya, karena tujuan kita belajar pada siang hari ini supaya kalian bisa menjadi seorang pembawa berita, pemandu wisata, kemudian dan salah satunya bisa menggambarkan suatu objek ya. Seperti itu anak-anakku. Baik, untuk pembelajaran kita mulai. Kemarin tugas dari Ibu yang minggu kemarin itu kan menulis teks deskripsi ya. Kemarin sudah ada yang terkumpul di Ibu, alhamdulillah dari masing-masing kelompok. Ibu mau minta tolong dibacakan salah satu dari yang monumen Tugu Pahlawan, kalau tidak salah kemarin yang Ibu rasa cukup lumayan bagus. Bisa dibacakan mungkin karena kemarin tuh kelompoknya Rindi ya anakku ya. Iya, coba bisa digantikan Rindi karena kan tidak bisa hadir karena sakit. Bisa digantikan siapa? Kaila atau Rindi ikut kelompoknya Kaila atau Maharani? Rindi kelompoknya Maharani, Bu. Oh, Maharani. Oke, bisa Maharani dibacakan? Ya. Bisa, Bu. Bisa, oke. Sambil kamu membacakan, Ibu berikan share ilustrasinya ya tentang Tugu Pahlawan supaya yang mendengarkan juga melihat ada apa aja di Tugu Pahlawan sambil Ibu kelas balik ya. Oke anak-anakku, Ibu lihat ini. Ya silakan sambil nanti dibaca ya. Ini tidak ada suara kok. Video ini tidak ada suara, hanya sebagai
pengiring Maharani untuk membacakan. Suaranya yang keras ya Maharani ya. Insya Allah, Bu. Ya, oke, sip. Silakan dibacakan. Yang lainnya tolong disimak, nanti Ibu minta pertanyaan ya dari yang dibacakan oleh Maharani. Mungkin penilaian atau tanggapan kalian. Oke? Ya, silakan Maharani. Monumen Tugu Pahlawan. Monumen Tugu Pahlawan merupakan salah satu bukti sejarah yang berdiri di atas tanah kota Surabaya. Didirikan dengan tinggi 41,15 meter atau 45 yard, monumen ini berbentuk paku terbalik atau juga dikenal sebagai lingga. Pada bagian tubuhnya sendiri memiliki bentuk berupa lengkungan-lengkungan atau kanalures dengan jumlah 10 lengkungan yang kemudian dibagi menjadi 11 ruas. Adapun ukuran tinggi, lengkungan, hingga ruas yang diterapkan juga memiliki filosofi tersendiri. Maksud dari perpaduan tersebut adalah lengkungan yang menunjukkan tanggal 10, ruas untuk bulan 11, dan tingginya menunjukkan tahun 1945, tanggal 10 November. 1945 merupakan salah satu tanggal bersejarah untuk warga Indonesia. Karena pada tanggal tersebut terjadi peristiwa pertempuran antara arek-arek Surabaya berjuang melawan pasukan sekutu yang berusaha untuk menjajah Indonesia kembali. Dalam peristiwa tersebut ada banyak pahlawan yang gugur. Kini setiap tanggal 10 November diperingati sebagai hari untuk mengenang peristiwa bertahunan silam. Terkait secara monumen Tugu Pahlawan yang berada di Taman Kebon Rojo yang tepat berhadapan dengan kantor Gubernur Jawa Timur, ini ada dua pendapat yang beredar. Pendapat pertama menyebutkan bahwa berdirinya monumen ini dicetuskan oleh Wali Kota Surabaya yang kala itu adalah Doel Arwono. Dikatakan bahwa Doel Arwono meminta seorang arsitek yang bernama Mr. Ten untuk merancang gambar tugu. Lalu hasil tersebut diajukan kembali ke Presiden Soekarno. Sementara itu, pendapat kedua menyebut bahwa Presiden Soekarno sendiri yang langsung memprakarsai pendirian tugu ini. Ide tersebut kemudian disambut dengan baik dan memperoleh perhatian khusus dari Doel Arwono. Tugu ini dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar sesuai dengan rancangannya. Tugu ini dibentuk paku terbalik dengan tinggi 45 yard atau sekitar 41,15 meter. Iya, sudah ya. Diameter tugu ini di 1 meter dan di bagian atasnya 1,5 meter. Sudah, Bu. Oke, ya. Terima kasih, Ibu stop share dulu. Ya. Oke. Ya. Terima kasih ya, Maharani. Untuk anak-anakku semuanya tadi yang dibacakan Maharani ada yang memberikan komentar. Ini tugas yang minggu kemarin ya dibacakan. Sebetulnya sudah Ibu berikan penilaian secara pribadi, tetapi Ibu juga ingin dibacakan supaya kalian juga mengerti ya tugas dari kelompoknya Maharani dan Rindi Atika. Coba ada yang bisa memberikan penilaian atau pendapatnya atau mungkin ada pertanyaan, silakan dari yang dibacakan oleh kelompoknya Maharani. Ada? Adakah yang ditanyakan? Atau memberikan penilaian? Kaila mungkin? Tidak ada? Atau Farid? Atau Dava? Robi? Hafif, ini juga kenapa bertutup semua ini, kameranya tertutup semua ini, jangan takut ya. Wajahnya yang ganteng-ganteng, yang manis-manis, ini harus tetap terlihat ini, walaupun siang hari ngantuk. Oke, kalau tidak ada pertanyaan anak-anakku, Ibu akan lanjut ke share video ya. Nanti sekaligus di situ nanti kalian wajib
memiliki satu pertanyaan buat video tadi, tentang video yang akan Ibu share sebentar lagi ya. Silakan, bisa kalian masih semangat untuk mengamati video yang akan Ibu share? Sanggup? Bisa Ibu share sekarang videonya? Sanggup untuk melihat, menyaksikan, dan mencermati tentunya. Sanggup. Oke ya Ibu share ya. Gitu suaranya, Ibu harus semangat kalian juga ya. Ibu share videonya sebentar ya. Oke. Bentar ya. Ibu tadi lihat dulu. Oke. Bentar ya anakku, ada sedikit. Ini coba Ibu lihat. Ini kenapa ini select? Kok tidak bisa share screen ini Masnya? Bentar ya anakku, mohon maaf ini kok tiba-tiba tidak bisa share screen. Windowsnya kenapa ini ya? Oke, Ibu coba Windows your selected invalid. Kenapa ini ya? Sebentar ya, mohon maaf. Ibu kok tidak bisa share screen ini? Ada kesalahan apakah? Kok ini ada kendala ini ya? Mohon maaf ya anakku. Tadi kok Ibu coba enak, sekarang ada kendala. Ibu coba video yang lain aja dulu ya. Apakah bisa ini? You cannot minimize Zoom when you are recording this meeting. Bentar. Ya, Dek. Nah, kalau ini kelihatan ya? Kalau untuk teks ini kelihatan? Kelihatan, Bu. Oh, berarti itu ada kendala sama videonya berarti ya, kena virus mungkin. Oke, untuk mengisi kekosongan sebentar, Ibu berikan videonya aja dulu ya. PPT-nya ini yang Ibu sajikan. Ini kita pada siang hari ini belajar tentang teks deskripsi yang akan kita sajikan secara lisan ya. Oke, ini apa saja yang perlu kita pelajari ya. Nih, bisa kalian lihat, bisa lihat ya. Ini menyajikan secara lisan teks deskripsi. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Ada ya di sini ya anakku ya. Bisa kebaca semua, cukup besar. Kebaca, Bu. Kebaca, alhamdulillah kalau memang kebaca. Oke, ini yang harus kita perhatikan. Pertama kita harus memahami objeknya ya. Kemudian yang kedua kita hindari kata-kata yang kasar dan mengandung sara. Tahu sara?
Sara itu suku, agama, ras ya. Kemudian kita harus menghindari kata atau kalimat yang menyerang fisik, artinya mengejek atau menghina begitu ya. Kemudian kita gunakan kalimat yang mudah dipahami dan kita bisa menyampaikan teks itu secara berurutan ya. Sambil kita lihat video ya. Ibu coba video kembali. Apakah bisa Ibu share? Ya. Oke. Sambil nunggu. Kalau memang video ini tidak bisa, Ibu coba video yang lain. Coba Ibu lihat. Ya, Ibu ada video. Mana kemarin ya? Oke, Ibu coba share screen kembali. 20. Ya, bisa kelihatan ya? Bisa kelihatan untuk video ini? Ya. Bisa, Bu. Oke, berarti tidak ada masalah dengan jaringan, berarti Ibu coba videonya. Astagfirullah, ada kendala ya. Tadi baik-baik saja. Ini sekarang sudah mulai pembelajaran, ada kendala ya. Bismillah. Ya, sudah terlihat anak-anakku? Terlihat? Alhamdulillah ya Ibu. Sini Pak Ibu lihat ya. Kita saksikan ya secuplikan-cuplikan aja sama PPT tadi. Kalian kan sudah melihat PPT tadi apa yang perlu diperhatikan. Kita lihat ini seorang pemandu wisata memperlihatkan, mendeskripsikan apa museum Jakarta ya. Jadi apa yang ia lihat, ia ucapkan, ia deskripsikan untuk disampaikan kepada kita pendengarnya ya. Kita lihat ya. Mari semua kalian menyaksikan.
Ya, Ibu lanjutkan potong ya ke ruangan sedikitnya, karena kalau Ibu nyalakan semuanya, kita putar semua nanti terlalu lama ya. Ini ada dari sini. Ya. Ya, ini masuk di ruangannya ya. Oke ya, dilanjutkan perjalanannya. Ya, ada usul sejarah. Kita lanjut.
Ya, sambil kita lanjutkan. Ya, ini ada lukisan ya. Oh ya, anak-anakku dengar suaranya tidak ya, mohon maaf. Tadi ibu kok enggak ini ya. Mohon maaf anak-anakku, ibu sampai lupa. Apakah kalian mendengar suara videonya ya? Patah-patah, Bu. Oh, tadi terdengar suaranya. Dengar tapi kecil, Bu. Oh, dengar tapi kecil. Mohon maaf ibu tadi lupa tidak lihat apa namanya share suara tadi ya, share sound. Mohon maaf ya. Ibu potong ini juga. Oke. Gimana? Jadi teman-teman, mendengarkan, mohon maaf. motif batik ini adalah motif para nusa. Sudah mendengarkan jelas? Sudah, Bu. Oh, alhamdulillah. Oke. Dan untuk informasi sobat museum sekalian, batik nah, ini masih ruangan yang tadi. Ini sudah kangen kan sama lantai atas? Yuk. ya. Ini menuju ke ruangan lain lagi. Ibu percepat ya. Yang sangat unik teman-teman. Dan biasanya saya akan ngetes nih ke sobat museum. Ada nggak sih perbedaan di antara dua singa ini? Nah, kalau misalnya ada yang tahu perbedaannya apa, langsung komen ya teman-teman. Nah, bagi yang belum tahu, sebenarnya perbedaannya apa sih Kak? Jadi teman-teman, sebenarnya singa kelin ini tidak ada perbedaannya, alias sama aja. Jadi dulu nih ternyata orang yang meletakkan singa kelin di sini ada sedikit miscommunication ya atau salah paham. Jadi seharusnya Killian Lion statue ini adalah berpasangan atau jantan dan betina. Tapi mereka meletakkannya dua-duanya jantan. Dan konon katanya teman-teman, kalau misal kita memegang singa ini akan membawakan keberuntungan. Begitu mitosnya. Baik, sudah penasaran sama lantai 2? Kita lanjut ke atas. Pasti. Nah, di sini tuh ada apa sih, Kak? Jadi, di sini adalah tempat yang sangat amat apa ya? Kalau misalnya kita ceritain panjang banget, apalagi kalau misalnya kita bawa rombongan yang banyak banget, pasti mereka ini akan berhenti dulu di sini dan kita akan menceritakan tentang lukisan di atas.
Bagi yang belum tahu, ternyata lukisan ini menceritakan sejarah yang agak kelam ya bagi peradilan di seluruh dunia. Nah, masih mau denger gak nih? Kalau misalnya masih mau denger, tetap stay di live streaming ini ya. Teman-teman, yang pertama, jadi ketiga lukisan ini sebenarnya ceritanya sama-sama tentang judgment atau peradilan. Lukisan pertama di sini menceritakan tentang Raja Kambises. Nah, suatu hari ini ada seorang raja dari Ibu persingkat lagi. melapisi kursi hakim, teman-teman. Sadis kan? Melapisi kursi hakim, teman-teman. Sadis kan? Makanya no corruption ya. Dan ternyata teman-teman, pada suatu hari anak dari si hakim sendiri yang dilantik menjadi hakim baru. Dan Raja Kambises yang dia digambarkan sedang berdiri, dia berkata kepada anak dari hakim Tisamnes, ya silakan, kamu boleh duduk di atas kulit bapakmu. Jika kamu melakukan korupsi, jika kamu bisa disuap, maka selanjutnya kamu yang akan kami kuliti. Sadis bukan? Selanjutnya, nah ini yang paling terkenal teman-teman. Inilah lukisan yang di tengah ini ada di Bible atau di Alkitab. Dan lukisan yang di tengah ini bercerita tentang Raja Solomon atau King Solomon. Seperti yang kita tahu, Raja Solomon ini terkenal sebagai raja yang sangat amat bijaksana. Bisa dilihat ya, jadi Raja Solomon ini sedang duduk di kursi tahtanya. Jadi Raja Solomon terkenal sebagai raja yang sangat amat bijaksana. Dan ternyata teman-teman, pada suatu hari ini ada dua ibu yang melahirkan di saat waktu yang bersamaan. Dan Ibu lanjutkan ya. Dan caranya adalah kedua mencoba ruangan ini ada kaitannya dengan ruangan berikutnya yang akan kita kunjungin. Kenapa sih? Jadi kan ruangan ini menceritakan tentang peradilan di seluruh dunia ya. Dan ruangan selanjutnya menceritakan tentang ruang sidang atau ruang keadilan di Batavia pada abad ke-18. Penasaran? Yuk ikutin. Nah, seperti yang kita lihat di sini nih, ada salah satu koleksi masterpiece. Nah, pengunjung yang sering datang ke Museum Sejarah Jakarta pasti tidak pernah lewat untuk berfoto dengan table set ini. Bagi para sobat museum yang penasaran, ini table set untuk apa sih? Pasti untuk makan ya? Ini tuh ruangan apa sih? Pasti ini ruangan makan ya? Tidak teman-teman. Jadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ruangan ini berfungsi sebagai ruangan pengadilan atau Raad van Justiti, ruang Dewan Pengadilan. Dan ini lanjut. Kan Gubernur Jenderal, kalau bisa saya bilang cantik banget deh di situ. Di situ kita juga ada selfie point teman-teman. Nah selfie point ini memang diadakan bagi para pengunjung. Kalau misal pengunjung itu kesulitan, oh ini tempat yang bagus untuk foto tuh di mana sih? Nah jangan khawatir, di Museum Sejarah Jakarta kita mempunyai selfie point. Yuk. Akan sangat terlihat ya, sabar ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang teman-teman, ruangan balkon ini memang terlihat sangat cantik ya. Tempat ini dulunya digunakan untuk para petinggi Belanda sebagai tempat menyaksikan hukuman mati yang dilaksanakan di halaman Balai Kota. Nah, hukuman matinya di mana sih? Hukuman matinya dilaksanakan di bagian kiri halaman Balai Kota. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, kalau misal teman-teman berdiri nih dari lapangan Fathahillah atau Taman Fathahillah, akan sangat terlihat kalau museum ini atau gedung ini mempunyai menara di atasnya atau kita sebut sebagai cupola teman-teman. Dan di dalam cupola itu terdapat lonceng teman-teman. Nah, lonceng itu digunakan sebagai tanda jika lonceng dibunyikan sebanyak 3 kali, itu adalah pertanda bahwa akan ada orang yang akan dieksekusi mati di halaman kiri Balai Kota. Ya. Eksekusi dan dibuat di ada bahannya akan mundur
kita akan mengunjungi penjara bawah tanah yang terdapat di Museum Sejarah Jakarta. Stay tune! Nah, jadi teman, Hermes di sini bukan nama merek tas ya, atau nama merek nama merek barang mewah. Jadi Hermes ini merupakan anak dari dewa Zeus dalam mitologi Yunani. Saya ingat banget pertama kali saya ketemu Hermes itu, atau pertama kali saya menyaksikan Hermes, itu saat saya menonton film Percy Jackson. Karena film Percy Jackson itu memang menceritakan tentang dewa-dewi dari Yunani, teman-teman. Nonton kisah kalau alright, Mikasa Stukasa. Jadi teman-teman, bagi yang sudah berkunjung ke Museum Sejarah Jakarta pasti tahu ya ini ruangan apa. Nah, ini adalah ruangan penjara bawah tanah. Sebenarnya terdapat 3 ruangan penjara yang ada di Museum Sejarah Jakarta. Yang pertama kita punya ruangan Diponegoro, teman-teman. Tapi ruangan Diponegoro itu sebenarnya adalah kamar sipir penjara. Kamar sipir yang ada di sini, kamar kepala sipir. Saat itu karena Diponegoro atau Pangeran Diponegoro berstatus sebagai bangsawan, kepala sipir harus mengosongkan ruangan tersebut dan menjadikannya penjara sementara untuk Pangeran Diponegoro. Dan penjara lainnya kita mempunyai penjara wanita. Nah, yang membedakan penjara wanita dengan penjara laki-laki ini, teman-teman, penjara wanita itu hanya terdiri dari 1 ruangan dan kita harus menuruni tangga sekitar 2 buah anak tangga ya. Dan penjara wanita juga sering disebut dengan penjara lorong gelap. Kenapa? Karena tidak ada ventilasi sama sekali, tidak ada penerangan sama sekali. Kalau kita lihat di sini, penjara laki-laki kan masih punya jendela yang besar. Dengan begitu, tahanan pria pasti akan lebih mudah bernafas. Tapi tahanan wanita tidak ada ventilasi sama sekali. Oleh sebab itu, penjara wanita juga sering disebut dengan penjara lorong gelap, teman-teman. Tahanan penjara jadi kangen banget. Mungkin bagi sobat museum, monumen ini sangat amat terkenal, familiar sekali, tapi banyak yang belum tahu sejarah tentang monumen ini. Jadi, bagi yang mau tahu, tetap terus ikutin ya. Mau tahu, sangat tapi Peter Rubel itu siapa sih, Kak, teman-teman? Nah, teman-teman, ini adalah monumen terakhir atau sering disebut sebagai Monumen Peter R. Bevelt. Peter R. Bevelt itu siapa sih, Kak? Atau Peter R. Bevelt itu ada hubungan apa sih, Kak, sama VOC, sama Belanda? Jadi teman-teman, bagi yang belum tahu, Peter R. Bevelt merupakan pria keturunan Indo-Jerman Siam. Siam itu Thailand ya. Jadi beliau ini merupakan anak dari seorang perajin kulit, dan ayahnya itu setelah jadi perajin kulit, ayahnya merupakan tuan tanah, teman-teman. Peter Siam dan Banten lainnya ingin membawa peti, dan ternyata yang lainnya dieksekusi mati di ternyata rumahnya. Dan pada saat eksekusi mati telah selesai dilaksanakan, keluarga Peter Bevelt itu menjadi homeless, jobless, dan manius. Jadi Peter Bevelt. Tapi pada sayangnya nih teman-teman, pada tahun 1920-an, jadi monumen ini letak awalnya ada di Jalan Jakarta, tapi harus dihancurkan. Tapi prasasnya bisa diselamatkan, dan ini prasasti aslinya ada di Museum Sejarah Jakarta. Aslinya nih teman-teman, prasasti dulu terdapat tengkorak dari Peter Bevelt di atas monumen yang ditancapkan dengan tombak, teman-teman. Jadi mungkin sekian virtual tour kita kali ini. Bagi teman-teman yang punya Q&A, saya akan bergabung dalam Q&A sebentar lagi ya. Kita akan ke Taman Fathahillah, teman-teman. Nah teman-teman, selamat datang di Taman Fathahillah, dan ini merupakan
halaman dari gedung Balai Kota, dan di halaman ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan, halaman ini merupakan tempat eksekusi mati bagi para masyarakat Batavia yang melakukan kesalahan, teman-teman. Sudah dipersiapkan Q&A-nya? Bentar ya. Lebih terlihat. Jadi kalau misal kita lihat dari sana, Ya. Gimana anak-anakku? Ya. Gimana anak-anakku semuanya sudah melihat video? Mungkin ada yang ngantuk tadi ya, ada yang tutup kamera, ibu nggak lihat. Ini sekarang coba kameranya dibuka semuanya lagi ya. Gimana Dava, Kaila, videonya seru atau bagaimana? Membosankan ya. Memang durasi video itu terlalu panjang ya. Jadi ibu agak yang membicarakan sejarahnya terlalu panjang, ibu cut aja gitu aja tadi. Ya. Untuk teman-teman semuanya, anak-anak semuanya, dari video tadi, ibu minta ada yang bertanya dan ada yang menjawab, karena supaya ibu tahu ini siapa tadi yang ngantuk, siapa yang mencermati video tadi ya. Oke, ada pertanyaan? Ayo, wajib harus ada pertanyaan ini ya. Coba siapa yang bisa bertanya dari video yang tadi ibu share? Oke. Dava, Kaila, Farid masih tertutup kamera ini Farid. Marsa, Rani, Saya Bu. Dava. Oke, Dava coba silakan kalau mau bertanya. Di mana video tour tersebut? Oke, video turnya ada di mana tadi ya? Berarti kelilingnya ada di mana tadi ya? Coba ini yang sangat mudah sekali nih. Siapa yang mau jawab ini? Ayo, di mana tadi turnya? Bu. Kaila, coba apa? Di mana? Di Museum Jakarta atau Museum Fathahillah. Iya, berarti menyimak ini ya, betul. Tadi virtualnya jalan-jalannya ke Museum Fathahillah atau Museum Jakarta ya. Oke, atau ada lagi ya tadi sebutannya. Ada apa tadi? Apa tadi? Dua T ya. Tuh ya, apa 2T tadi? Kota tua ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Yo, ini pertanyaan tadi mudah ini, Dava tadi. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ayo, coba. Mungkin menanyakan apa tadi? Bagaimana kakaknya tadi? Atau apa? Silakan. Ada? Hafif bertanya? Dava lagi? Ya, silakan Dava kalau mau bertanya. Ada lagi? Ya, Dava barangkali mau bertanya, silakan Dava. Enggak apa-apa. Bertanya berapapun enggak apa-apa. Ya. Ya, biar temannya tadi nanti bersemangat untuk menjawab barangkali ya. Bisa menjawab dari hasil yang sudah disaksikan tadi. Ya. Coba yang lainnya. Farid mungkin Farid. Silakan. Marani, Marsa mungkin Marsa. Ya, siapa ini? Apa saja bagian Farid ya, Farid. Oh, Farid ya, silakan Farid. Ya, Farid? Ya. Apa saja bagian museum yang terdapat pada video tersebut? Ya, apa saja bagian-bagian yang terdapat di video tersebut ya. Ini maksudnya bagian-bagian apa ini? Ruangannya begitu Kak Farid? Ya, ruangannya begitu. Keputus ini.
Ya, oke. Ini ada pertanyaan yang kedua, teman-teman dari Farid semuanya. Ini ada pertanyaan dari Farid. Ada ruangan apa saja begitu ya kalau Ibu meringkas tadi ya. Ada ruangan apa saja yang ada di video tersebut? Berarti di Museum Fathahillah tadi ada ruang apa saja sih? Begitu ya. Oke, ada yang bisa bantu jawab dari pertanyaannya Farid? Ya. Marani, oke, silakan. Silakan Marani. Ada ruang utama, Coba diulangi lagi Rani, agak tersendat sinyal ya. Ya. ruang lukis. Ada ruang lukis, ya tadi ada tempat lukis banyak ya dinding apa namanya tadi itu. Terus apa lagi? Ya. Hanya satu ruang tadi Maharani? Ya. Yang lainnya tadi ada hanya satu ruang saja kah? Ya. Dava, mungkin Dava bisa membantu. Ada ruang apa saja tadi Dava? Ya, ada ruang apa yang gelap tadi? Penjara bawah? Ada penjara bawah tanah. Ya, betul nggak? Terus ada lagi apa? Ada balkon. Ya, ada balkon. Ada balkon ya. Di mana balkon itu tadi ada jendela besar untuk melihat Taman Fathahillah. Mana di dalam di pojok taman itu ada dulunya digunakan untuk apa namanya menghukum mati ya tahanan-tahanan ya. Ya, ada lagi. Mungkin Kaila bisa menambahkan. Ada apa lagi, Kaila? Ya, Kaila mungkin bisa menambahkan. Sumur tua dan taman belakang. Iya betul, ada sumur tua tadi ya, yang cukup besar ya, sama ada taman belakang. Iya betul. Ada lagi yang bisa ditambahkan? Ada lagi kah? Ya, tidak ada. Jadi memang di Kota Tua Jakarta itu di Museum Fathahillah itu memang banyak sejarah-sejarah tentang Batavia ya. Karena memang dulu digunakan sebagai balai kota ya pada zaman Belanda ketika itu ya. Oke anak-anakku, dari ini video tadi sekarang pertanyaan Ibu ya, bolehkah nih Ibu, bolehkah ya Ibu membacakan bukan membacakan sih, menanyakan ya kepada kalian, boleh ya? Ya. Iya, Bu. Ya, oke. Begini pertanyaan Ibu. Tadi kan kita sudah melihat, mendengarkan. Tadi ada seorang apa namanya pemandu wisata ya, pemandu museum. Tadi menyampaikan objek-objek di museum itu, ruangan per ruangan, kemudian menceritakan sejarahnya dari peruangan itu ya. Menurut kalian bagaimana video tersebut dalam menyajikan teks deskripsinya? Ya, ayo coba ada yang bisa jawab. Tadi pertanyaan Ibu begini, bagaimana menurut kalian tentang video tersebut, video tadi yang Ibu share pada saat menyampaikan teks deskripsinya atau menggambarkan objek suatu museum tersebut, termasuk objek-objek yang ada di dalam museumnya. Yuk. Ya. Ada yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Saya, Bu. Apakah ini suaranya Kaila? Ya, Kaila coba. Silakan. Sangat jelas
cara menjelaskannya secara detail. Oh, penjelasannya sangat detail ya. Ada lagi? Selain detail apa lagi? Ya. Ada yang bisa menambahkan barangkali selain detail apa? Menerangkannya detail, jelas. Apalagi? Mungkin ada ini pendapatnya Kaila. Ada pendapat yang lain, teman-teman? Cara menyampaikannya bagaimana tadi? Adakah unsur sara yang ada tadi ya? Ada unsur melibatkan unsur ras, agama, begitu? Adakah tadi di dalam penyampaiannya? Sehingga memancing orang lain untuk secara emosional, untuk berhubungan dengan saranya, adakah? Ada atau tidak? Ada, sehingga unsur saranya begini, melibatkan atau menghina suku, ras, suatu agama, atau suku adat, sehingga menimbulkan orang lain ini berpecah. Nah, ini yang tidak boleh ya dalam penyampaian. Tadi disampaikan tidakkah di pemandu itu tadi ada melibatkan unsur itu? Ada? Ada tidak? Tidak ya, tidak ada ya. Jadi murni penyampaian sejarah dan objek Museum Fathahillah ya. Ya, selain tadi dijawab oleh Kaila, ada lagi kah yang bisa menjawab pertanyaan Ibu tadi, bagaimana penyampaiannya pemandu tadi dalam menyampaikan objeknya? Ya, bagaimana? Masih dalam tahap pertanyaan itu. Ada yang bisa jawab lagi? Tidak ada ini sepertinya. Farid mungkin bisa menambahkan? Farid? Atau Dava, barangkali Dava. Bagaimana Dava? Menurut kamu yang pembawa penyampaian objek tadi, pemandu museumnya tadi, bagaimana menurutmu menyampaikannya? Sangat jelas. Sangat jelas ya. Kemudian cantik ya ini pemandunya. Ya, kakaknya cantik ya tadi Dava. Nih hanya hiburan ya, ini hanya hiburan saja ya. Supaya kamu nggak ngantuk. Dava tadi bingung ya. Ya, jelas ya nak ya. Intonasinya bagaimana? Ekspresi wajahnya mbaknya, ekspresinya bagaimana? Ayo. Ekspresinya pada saat menyampaikan, mbaknya bagaimana ekspresinya? Ekspresinya sedih, senang, atau bagaimana? Ya Allah ya, bikin ngajarnya. Gimana? Ya, Kaila mungkin senyum-senyum, gimana Kaila ekspresinya? Senang, Bu. Ekspresinya senang. Kemudian ekspresi wajahnya gimana? Sesuai nggak kira-kira dengan apa yang dia sampaikan objeknya? Pada saat dia pada saat menerangkan yang peristiwa perang yang seru, mungkin ekspresinya agak seru begitu ya. Pada saat menerangkan yang sejarah yang datar, biasa ekspresinya juga agak datar, menerangkan tempat ekspresinya juga datar begitu ya. Jadi ada perbedaan intonasi suaranya begitu ya. Ada seperti itu ya. Setuju nggak dengan yang disampaikan tadi? Setuju nggak? Setuju, Bu. Ya, oke. Itu tadi nak, Ibu ulas kembali ya video tadi. Video yang Ibu sampaikan tadi itu, yang Ibu share ini video yang menggambarkan
kita nanti pada saat menyampaikan objek, ini terutama pembelajaran kita kan tentang objek wisata ya, terutama yang Ibu ambil di sini Ibu. adalah museum ya. Jadi kita dalam menyampaikannya ini benar-benar kita harus memahami apa saja yang memang tadi seperti harus kita lakukan ya. Yang pertama tadi kita harus tahu objek apa yang akan kita sampaikan ya, seperti ini Ibu coba share screen lagi tadi PPT-nya Ibu. Oke ya. Jadi memang dalam kita menyampaikan itu harus kita mengetahui hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus mengetahui objek. Jadi anak-anakku nanti ketika kamu akan menyampaikan objek dalam bentuk pembawa acara atau kamu sebagai reporter ya, reporter berita yang akan menyampaikan berita di daerah tersebut begitu. Ini kamu harus menguasai dan memahami betul objek yang akan kamu bicarakan, objek yang akan kamu sampaikan, yang akan kamu gambarkan. Ini satu ya. Jadi memang harus tahu objeknya. Seperti video tadi, si pemandu ini sudah mengetahui apa saja yang ada di dalam museum tadi ya, sehingga dia pada saat membicarakan, mengomunikasikan objeknya dia bisa sesuai ekspresinya, intonasinya, kemudian penguasaan objek dan sejarahnya nih dia sesuai begitu ya. Kemudian yang kedua, kamu juga harus menghindari kata-kata yang kasar. Nah, tadi Ibu lihat di dalam videonya Mbaknya tadi ya, sebagai pemandu tadi tidak terlihat kata-kata kasar atau yang mengandung sara. Kenapa? Kalau kita dalam menyampaikan objek, kita menghina suatu adat begitu ya, atau kita secara tidak sengaja mungkin menghina agama atau upacara. Biasanya kalau museum atau seni tari atau apa itu berhubungan dengan adat ya. Ini tidak boleh, harus kita hindari ya. Kenapa? Jika kita ada terucap untuk mengejek atau menghina unsur-unsur sara ini bisa fatal nanti ya. Nah, jadi ada pihak-pihak yang tersinggung, ini juga sangat berbahaya ya. Karena kita tujuannya adalah mendeskripsikan objek, begitu ya anakku ya. Kemudian yang ketiga, kamu juga harus menghindari kalimat yang menyerang pribadi fisik. Ini maksudnya menghina fisik kita, fisik orang lain gitu ya, atau merendahkan orang lain, merendahkan martabat orang. Ini juga tidak boleh ya, karena tidak diperkenankan di dalam teks apapun. Ini Ibu rasa semua teks ya. Apalagi teks deskripsi ini, walaupun kita menggambarkan, misalkan menggambarkan tari reog begitu ya, ya kita tidak boleh mengejek unsur fisik tari reognya, tetapi kita harus menjelaskan, menggambarkan dari unsur seninya begitu. Kemudian yang keempat, kita harus gunakan kalimat yang mudah dipahami ya. Jadi kalau kamu menggunakan kalimat yang gaya bahasanya tinggi sekali gitu, ini tidak diperlukan di dalam deskripsi. Kenapa? Tujuannya ini kalimat mudah dipahami supaya yang mendengarkan ini bisa langsung menggambarkan di dalam otaknya. Oh iya ya, seperti ini ya tari reog. Oh seperti ini ya Museum Jakarta. Ternyata Museum Jakarta itu luas sepertinya, gedungnya besar, putih begitu ya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa menyampaikan teks deskripsi itu harus runtut ini urut ya. Jadi mulai awal masuk pintu masuk ya. Mulai pintu masuk dijelaskan, kemudian sampai ke ruangan, ruang per ruang, sampai di terakhir tadi ya. Di terakhir tadi ada prasasti ya. Di terakhir video tadi itu ditutup dengan prasasti, kemudian dari ruang prasasti itu ada di ruang samping yaitu Taman Fathahillah yang cukup luas, sehingga ditutup di situ ya. Baik, anak-anakku semuanya, pahamkah kalian mengenai teks
Deskripsi cara menyajikan kita secara lisan, mendeskripsikannya secara lisan. Anakku, halo. Halo. Iya, Bu. Iya, masih semangat ya kamu? Coba Ibu lihat lagi. Masih semangat ya kamu? Mana semangatmu? Apa tadi? Ini semangatku gitu. Coba Ibu pengen tahu sekali lagi. Mana semangatmu? Ini mau. Alhamdulillah ternyata masih mendengarkan. Baik, anak-anakku, untuk tugas pada pertemuan kali ini ya, karena memang kita virtualnya hanya 60 menit ya, tidak cukup kalau kita mengerjakan di pembelajaran secara virtual langsung ya. Jadi Ibu untuk tugas pada siang hari ini Ibu berikan tugas di rumah. Sebelumnya Ibu pengen tahu ya, apakah tadi sudah ada tugas-tugas dari mata pelajaran yang lain? Ini nanti supaya berhubungan dengan waktu pengumpulan ini. Ya. Adakah tugas dari mata pelajaran lain? Ada? Nggak ada. Kaila, nggak ada tadi pelajaran lain? Oh, nggak ada. Ya, kalau tidak ada, Ibu kasih tugas ya, oleh-oleh pada siang hari ini. Tugasnya kalian membuat video menyajikan teks deskripsi ya, sebagai kamu bisa pembawa acara atau kamu sebagai reporter ya, reporter berita misalkan, tapi yang diambil ada objeknya ya, misalkan memberitakan tentang Suramadu begitu. Nah ya, tetapi Ibu di sini temanya masih dalam teks yang kemarin ya, masih dalam teks museum ya. Kalian tugasnya menyampaikan teks deskripsi yang kemarin kamu tulis ya tentang Museum Tugu Pahlawan, kan sudah pada nulis di dalam kelompok ya. Nah ini sekarang tugasnya masing-masing ya, bukan kelompok lagi karena teksnya kan sudah ada setiap kelompok ya. Nah, tadi teks yang sudah kemarin dibuat oleh kelompoknya, ini sekarang tugasnya dijadikan masing-masing. Teks yang sudah ada kamu sampaikan ya dengan secara lisan dengan konteks kamu sebagai pembawa acara atau reporter, atau kamu sebagai pembawa acara tadi, pembawa berita sebagai atau reporter, atau kamu sebagai pemandu wisata dari museum. Kemarin kan Museum Tugu Pahlawan ya. Nah, itu berarti kamu nanti sampaikan sebagai modelnya. Bagaimana sih saya kok bingung menyampaikannya, buat videonya. Bisa video tadi yang Ibu share screen ya, dan Ibu sampaikan tadi pagi itu sebagai model. Kamu sebagai contoh kamu membuat video seperti itu. Kan tinggal kamu merubah tempatnya, karena tempatnya kan beda ya. Kalau tadi videonya Museum Jakarta, kalau sekarang kamu harus ke Museum Tugu Pahlawan atau Museum 10 November ya. Kamu rubah, kemudian yang jelas bagian-bagiannya juga begitu ya. Kamu bisa gunakan aplikasi apapun ya. Jadi apa yang ada di HP, bisa TikTok, bisa KineMaster yang biasanya anak-anak muda punya itu ya. Kemudian Snack itu bisa. Kemarin Ibu coba di TikTok itu bisa kita gabungkan video lalu kamu masukkan suara. Seperti itu bisa ya. Sanggup anak-anakku? Insya Allah sanggup, Bu. Iya, insya Allah sanggup. Kamu kan sudah generasi muda, ini kan kreatif ya, apalagi kalau berhubungan dengan Cacat. Ibu aja insya Allah kalah ini sama kalian semua ini ya. Ya kamu buat, Bu. Lamakah pengumpulannya begitu ya? Ya, kira-kira kamu minta waktu lama atau waktu pendek? Ya, bingung, bingung ya. Kalau
takut Bu, nanti lama dimarahin, nanti pendek, saya belum selesai gitu. Ibu kasih yang tengah-tengah ya. Jadi pengumpulannya, tugasnya nanti kalian buat masing-masing, kumpulkan di WA Ibu, atau kalau memang besar ya RAM-nya, gunakan kirim melalui email Ibu, nanti Ibu share di grup. Ibu beri waktu 4 hari ya. Sekarang kan Kamis ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa dikirimkan ke Ibu ya. Karena apalagi Minggu kan libur ya. Kebetulan libur, kamu bisa gunakan waktu untuk setting video dan pembuatannya itu ya. Selasa kamu kumpulkan ya di WA Ibu grup atau di email. Kalau memang besar kan bisanya di email. Itu kamu kirim. Nanti setelah Ibu memberikan penilaian, Ibu beri waktu sehari atau 2 hari setelah Ibu menilai, Ibu berikan komentar, kritik atau saran. Setelah itu kamu bisa perbaiki sedikit-sedikit, di-share kemudian ya, di-share di media sosial kalian ya, di-share di Facebook atau di IG. Kalau anak muda ini yang banyak tuh Facebook ya, Facebook, IG, atau di-share di TikTok. Kalau memang kamu menggunakan aplikasi TikTok, di-share di TikTok juga. Nah, ini nanti di tag, jangan lupa sekolah Kufron Fakih, media sosialnya Kufron Fakih di tag. Kalau di Facebook ya Facebooknya GF di tag ya, supaya bisa melihat. Semakin banyak nanti yang melihat hasil dari pembelajaran kamu, tugas kamu menyampaikan teks deskripsi ini, ada reward dari Ibu ya. Ibu nanti berikan reward bagi yang memang videonya sangat baik, yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menjadi favorit. Ya, ini yang favorit ini harus kamu semakin banyak mengajak teman-temanmu untuk nge-like nih ya. Jadi di situ ya anak-anakku. Gimana dengan tugasnya, kira-kira berat apa tidak ini? Tidak, Bu. Tidak ya, alhamdulillah. Semoga bukan Kaila saja nih yang ngomong tidak berat ya, semoga yang lainnya tidak berat juga ini ya. Nanti hanya Kaila, yang lainnya Bu kok bikin video gitu ya. Ibu rasakan ini tidak yang pertama kali ya. Dulu kan kita pernah kamu buat video prosedur teks lomba itu ya, membuat hasil dari kerajinannya. Itu kan prosedur itu sebetulnya ya. Nah, akan kita pelajari selanjutnya. Itu pelajaran apa kemarin yang dilombakan itu? Prakarya ya? Yang ketika 17-an itu ya. Ya, benar? Ibu mungkin dapatnya salah informasi nih. Benar ya? Oke, Nanaku, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai tugasnya atau mengenai pembelajaran kita? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan buat sebuah rangkuman ya tentang pembelajaran pada siang hari ini ya. Kita buat rangkuman bersama, artinya apa saja sih yang kita pelajari tadi ya. Kita Tidak, Bu. ya, kita simpulkan bersama ya. Coba kamu juga bantu Bu Dewi untuk menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Oke, nah anakku, ini Ibu stop share dulu. Oke, yang kita pelajari tadi, kita mempelajari tentang apa? Masih ingat? Ayo, ini barusan ini sama Ibu disampaikan. Kita tadi mempelajari tentang apa? Menyajikan. Ayo Farid, mungkin bisa bantu menyajikan apa tadi? Menyajikan teks deskripsi. Nah ya, secara apa? Secara lisan apa tertulis? Secara lisan. Iya, menyajikan teks deskripsi secara lisan. Ketika kita menyajikan teks deskripsi secara lisan, kita harus memperhatikan apa saja tadi? Ya, ada 5 tadi. Apa saja yang harus kita perhatikan? Pertama, memahami apanya dulu? Memahami Objek. objek. Pinter, Kaila. Oke, pertama harus memahami objek. Kedua, menggunakan Dari
kasar. Iya, menghindari kalimat atau kata-kata yang kasar, yang mengandung sara. Oke, yang ketiga, Menghindari kalimat atau kata yang menyerang fisik. iya, kata yang menyerang fisik itu juga dihindari. Yang keempat, Gunakan kalimat atau kata yang mudah dipahami. kalimat yang mudah dipahami. Dan terakhir, kita harus menyajikan teksnya secara lisan dengan Runtut. runtut, betul ya. Dan juga ketika ini pesan Ibu juga ya, ketika kita menyampaikan teks, Ibu rasa teks apapun itu kita juga harus memperhatikan intonasi ya, pemberhentiannya yang tepat itu ya. Kemudian keras, rendahnya suara kita, menekan suara, ini juga diperhatikan ya. Itu teks apapun ya, teks apapun. Ibu sebagai pengetahuan awal ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa ketika kita mengekspresikan, kita mengkomunikasikan teks yang kita bawakan, kita lihat ekspresi kita. Ini diperhatikan ekspresinya. Ya. Oke, anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita sudah di penghujung pembelajaran pada siang hari ini. Semoga harapan Ibu tugas-tugasnya diselesaikan tepat waktu ya, sesuai dengan tadi perintah Ibu. Jadi kalian buat video dari teks yang kemarin sudah dikerjakan secara berkelompok ya, yaitu teks Tugu Pahlawan maupun teks 10 November ya, museum. Kemudian itu disampaikan dalam aplikasi, kalian sebagai pemandu wisatanya atau kalian sebagai reporternya. Gunakan aplikasi yang menarik, kirimkan sesuai dengan waktunya. Nanti kalau sudah Ibu berikan saran, silakan di-share di media sosial masing-masing. Dan jangan lupa ada reward buat Ibu. Yang pertama yang terbaik, yang kedua yang terfavorit ya. Jadi kita tunggu, Ibu juga menunggu hasil video kamu ya di hari Selasa. Oke? Setuju semuanya? Setuju, Bu. Setuju. Oke, kita tutup dengan doa. Iya, kita tutup dengan doa pembelajaran pada siang hari ini. Jangan lupa kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr ya. Semoga di majelis taklim, majelis kita di ruang belajar ini kita senantiasa dalam keadaan yang sehat ya. Silakan Dafa dibacakan untuk doanya, pimpin teman-temannya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dafa. Terima kasih anak-anakku. Sebelum Ibu tutup pembelajarannya, Ibu pengen tahu sekali lagi semangatnya ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Hanya Kaila. Coba bareng-bareng ya, Farid ketinggal lagi ya, bareng-bareng ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sukses semua buat kalian. Jaga kesehatan. Jangan sering keluar rumah. Jika memang terpaksa keluar rumah, pakai masker. Oke? Siap? Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai Bu Rohma ya. Sampun Pak Soleh, nggih, matur nuwun.
Nggih. Ya, saya keluar dari room meeting ya. Nggih, Pak Soleh matur nuwun banget. Nggih, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih anak-anak. Oke, Pak. Ya, terima kasih ya anak-anakku semuanya ya. Kita ketemu insya Allah nanti hari Senin atau hari Selasa. Kalau Ibu ada waktu ke sekolahan, yang ini Ibu undang ke beberapa ke sekolahan nanti ya insya Allah hari Senin atau Selasa ya. Oke ya, terima kasih semuanya atas bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar ya, Bu? Iya, silakan keluar, Nak.